Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat Tuhan, sehingga kami boleh menerima, mengerti, dan nanti boleh melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia Otniel dengan tema Tambahkan Kasih dalam Dosis Besar. Bacaan terambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 12 yang berbunyi demikian. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan saat ini. Tuhan mengizinkan bagi setiap kita untuk kita bisa bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang guru memerintahkan murid-muridnya untuk menerangkan sebuah makna kebaikan kasih. Seorang anak laki-laki meloncat berdiri dan berkata, "Begini, kalau aku lapar dan seseorang memberiku sepotong roti, itu adalah kebaikan. Tapi kalau ia menaruh sedikit selai di atasnya, itu adalah kebaikan kasih. Uang dapat membangun rumah yang indah, namun hanya kasih yang dapat mengisinya dengan rasa betah. Tugas dapat mengemaskan makan siang secukupnya. Namun hanya kasih yang menuntaskan untuk menaruh surat cinta di dalamnya. Uang dapat membeli televisi, namun kasih mengendalikan seberapa lama itu ditonton dan apa yang akan ditonton. Kewajiban menyuruh anak tidur pada waktunya, namun kasih menutupkan selimut sampai ke leher seorang anak dan memberinya pelukan serta ciuman. Tugas bisa memasak makanan, namun kasih menghias meja dengan bunga dalam jambangan dan lilin-lilin yang cantik. Tugas menulis surat kepada seorang anak di camp, namun kasih menyelipkan suatu lelucon atau foto atau permen di dalamnya. Keharusan membuat rumah tetap bersih berkilau, namun kasih dan doa menghiaskan keluarga yang bahagia. Kewajiban dapat menuangkan segala susu, namun kasih menambahkan sedikit coklat ke dalamnya. Kasih selalu merupakan gula yang mengubah yang biasa-biasa saja menjadi yang sangat menyenangkan dan berarti. Tambahkanlah kasih dalam dosis yang besar dalam apapun yang ada. Lakukanlah hari ini. Memang tidak ada frasa dosis besar di dalam Alkitab. Namun prinsip untuk melimpahkan atau menambahkan kasih secara maksimal dalam porsi yang sangat besar, sangat ditekankan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika. 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-12 adalah doa dari Rasul Paulus agar kasih jemaat ditambah limpah kepada sesama dan semua orang. Ia tidak puas jika jemaat hanya memiliki kasih. Ia juga berdoa agar kasih mereka bertambah dan melimpah. Ini berarti kapasitas kita untuk mengasihi harus terus berkembang setiap harinya. Tidak boleh menanggung atau berkurang. Melainkan harus dinamis dan semakin luas
hari ke hari. Pastinya, kemampuan untuk mengasihi secara berlimpah ini bukan berasal dari kekuatan manusiawi, melainkan anugerah dari Tuhan. Tuhanlah yang membuat kasih itu bertumbuh, berkembang, bertambah, dan berlimpah. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. Jadikanlah kasih sebagai gaya hidup yang harus dipupuk dan dikembang setiap harinya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bersyukur ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh izinkan bagi setiap kami. Engkau mengingatkan bahwa kasih bukan hanya sekedar kami memberikan sesuatu kepada seseorang. Tapi ketika kami ingin memberikan sesuatu kepada seseorang, kami betul-betul memberikan dengan dasar bahwa kami mengasihi orang tersebut. Tuhan, ajarilah kami untuk bisa saling mengasihi secara luas bagi setiap orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Pakailah kehadiran kami bisa menjadi alat perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan aktivitas kami di dalam satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.